musim hujan datang, endapan itu nanti akan terbawa air yang deras. Nah itu nanti jenengan yang di bawah itu nanti yang repot. Jadi memang harus ada perawatan. Rencananya nanti tanggal 1 sampai tanggal 15 Oktober, berarti bulan depan ya. Bulan. Nah nanti mulai tanggal 16 atau sampai dengan akhir bulan itu mulai dibuka. Dan pembukaan mungkin barangkali bertahap karena untuk saluran yang di bawahnya juga mungkin perlu penanganan dan perlu dibersihkan. Nah itu barangkali teman-teman petani ya juga bareng-bareng ya, biasanya kan seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ini ada informasi untuk pupuk tahun ini kelihatannya cukup nggih. Cukup, alhamdulillah cukup. Karena memang sejak ini karena pergantian pemerintah itu biasanya kebijakan baru. Sejak tahun kemarin itu pupuk kuotanya, alokasinya itu tidak dibatasi per petani, tapi dibatasi alokasi per daerahnya. Dimulai dari Jawa Tengah, provinsi, kemudian di breakdown per kabupaten kota, per kecamatan. Lah yang dibatasi itunya. Karena kalau dibatasi ke petani, khawatirnya kayak seperti tahun kemarin. Ini kan yang merasakan sulit ya Pak. Oke. Pong jatah dosis itu ini menurut saya Mas Handono masih pakai non organik. Tapi barangkali nanti ini disambung ya. Jenengan sudah persa ada 2 botol ini vitaminnya tanaman, nanti bisa ada penjelasan yang lebih lengkap lagi. Jadi yang sebelumnya itu pupuk itu 225 kg per hektar. Itu diterimakan kalau tidak salah sekitar 60%. Berapa itu Pak? Sekitar setengahan mungkin ya. Sekitar itulah. Itu kan kurang. Kalau mau ambil lebih tidak boleh. Nanti malah salah. Nah mulai tahun kemarin alhamdulillah kerannya itu yang di bawah dibuka, tapi keran yang di atas tetap dikendalikan. Tapi jangan khawatir, walaupun dibatasi untuk ada kuota alokasi per kecamatan atau per kabupaten, insya Allah jenengan tetap dapat. Karena pengalaman saya melihat data penyaluran pupuk itu sampai sekarang Kecamatan Kedungun itu baru 70% yang diambil pupuknya Pak. Ini masih sisa banyak sekali. Jadi monggo bagi bapak-bapak petani yang masih punya sisa kuota pupuk barangkali ya, itu bisa dihabiskan. Jangan ditinggal. Karena maneman itu tidak bisa ditambahkan ke tahun berikutnya. Hilang Pak. Hangus, okay. Jadi hangus kembali ke negara, bukan menjadi di apa namanya hak kios, bukan, tapi kembali ke negara Pak. Jadi jatahnya hangus, makanya jangan ditinggal, mumpung ini nanti ya ada rezeki buat ditebus mawon. Kemudian kebetulan ini baru kemarin ada sosialisasi di Penyuluh. Itu untuk pembukaan RDKK usulan tahun depan. Ini kira-kira ada perubahan nggak Pak yang digarap? Masih sama atau masih sama nggih? Nggih. Barangkali nanti kalau ada perubahan monggo segera saja. Karena penutupan input ERDKK Kementerian Pertanian tahun 2026 itu ditutup tanggal 20 Oktober. Jadi jenengan sebelum tanggal 20 kalau ada perubahan monggo segera saja disampaikan, bisa lewat balai desa atau kelompok tani, bisa disampaikan, atau bisa ke tempat kami juga monggo. Yang di Balai Penyuluhan Pertanian di Tosaran nanti bisa kami bantu untuk sampaikan ke kelompoknya. Karena yang namanya RDKK itu sebenarnya
kewajiban kelompok tani, Pak. Merdeka itu singkatan apa, Pak? Merdeka kan itu rencana definitif kebutuhan kelompok. Definitifnya itu apa ya? Pupuk bersubsidi tadi. Nah, itu yang membuat sebenarnya kelompok tani kami itu mengumpulkan data-data, kemudian nanti di input, dimasukkan data itu ke kementerian supaya jenengan nanti tahun depan itu bisa nebus pupuk, dapat jatah. Tuh. Jadi kalau tidak mendaftarkan, ya nuwun sewu, otomatis jenengan tidak terdaftar, akhirnya tidak bisa beli. Monggo mawon nanti bisa dicek lagi datanya sudah benar atau belum. Kalau sudah benar ya alhamdulillah. Kalau untuk syaratnya seperti biasa Pak, KTP otomatis ya, KTP KK itu melekat karena itu identitas Tani. warga negara. Setiap warga negara Indonesia itu harus wajib mengikuti, harus memiliki KTP lah. Identitasnya kita pakai itu. Kemudian untuk lahan yang digarap, monggo bisa menyesuaikan, bisa pakai SPPT pajak, pajak bisa difotokopi mawon Pak, difotokopi walaupun sebenarnya pakai asli pun tidak apa-apa, boleh, cuma kan barangkali mau dipakai untuk keperluan lain ya bisa difotokopi. Kemudian sertifikat jangan yang asli Pak, kalau yang asli saya seneng nanti tak sekolah gitu. Jangan yang asli kalau yang sertifikat. Tapi nek sertifikat itu saya sekolah lagi, sami mawon. Diguyon nggih. Jadi untuk sertifikat bisa difotokopi mawon yang menunjukkan luasannya, bidangnya, dan nanti untuk cross check kami. Oke, terus ini tadi nyambung obrolan di luar dengan Pak Big Gading ya tadi, Spring ya. Nah, itu membahas masalah pola lahan. Pola lahan ini tukang traktor enten mriki wonten pinten Pak? Oke, jadi mungkin kalau kendalanya itu alat, barangkali bisa melihat dari desa-desa lain. Kita ini kan alokasi untuk dana desa juga kegiatan ini, guys. Artinya pertanian kira-kira nanti bisa dipelajari. Kira-kira untuk pengadaan alat bagaimana Pak Lurah? Kalau memang kebutuhannya alat. Karena di desa lain pun ada beberapa yang sudah mengalokasikan anggaran untuk pembelian alat. Nah, kemudian ini bukan promosi tapi ada informasi bahwa sampai sekarang itu kan alat itu menjadi faktor utama sekarang ya. Orang nyari tukang tandur itu kan sekarang susah. Gini Pak. Nah, kemarin itu ini putranya Pak Dua nggih. Sias mboten Pak? Sias tunggas? Mboten hasil Pak. Mboten hasil. Mboten dereng hasil ya mboten dereng hasil. Oke. Jadi kemarin sempat ada wacana, ada istilahnya rencana nggih. Mas sinten niku? Mas Rohina niki. Oh. Nggih. Merencanakan mau membeli alat tanam padi. Nah, ini memang butuh belajar. Jadi nanti bisa belajar. Kalau di Kedunguni itu sebenarnya ada Pak, satu Pak yang desanya sudah membeli alat tanam. Barangkali nanti kalau sudah mulai jalan Januari itu desa Langkap. Itu membeli alat tanam. Mereka juga sudah membuat bedengan untuk persemaian padinya. Jadi persemaian padi untuk tanaman yang menggunakan alat itu
khusus Pak, bukan semai padi biasa. Jadi ada perlakuan khusus, nanti mungkin lebih lengkap nanti pada saat sana. Nah, mungkin kalau sudah mulai berjalan, barangkali bisa saling belajar sana nanti bagaimana. Karena dari Langka pun ya mereka belajar ke, Anda tahu yang di Pemalang apa? Ponco yang lokasinya di Kabupaten Pemalang. Itu yang kebetulan menjadi mitra mereka untuk mereka belajar itulah. Karena nanti itu saling melengkapi. Ini kebetulan Pak Lurahnya CS-nya Pak Lurah ini. Sering main bareng kelihatannya. Nanti bisa saling kalau memang berhasil itu tidak ada salahnya untuk meniru atau untuk saling melengkapi. Untuk pengolahan tanah itu sebenarnya selain menggunakan traktor itu ada namanya tadi rotavaktor. Nah dengar Pak? Belum ya? Rotavaktor itu seperti traktor, tapi rodanya pakai karet, roda rantai tapi rantai karet itu seperti kombin. Nah itu dari info ada yang menyewakan itu tadi kalau dari traktor itu 1.200.000 per hektar Kalau hitungan per hektar itu sama Pak, sama harganya. Nah, barangkali nanti bisa pertimbangkan kalau memang bisa menggunakan itu, artinya untuk memudahkan petani. Jadi kalau antriannya itu banyak, mungkin tidak ada salahnya juga mencari alternatif lain. Gitu. Cuma ya ini perlu dibicarakan juga dengan tukang traktornya, jangan sampai merasa digantikan. Kadang kan orang seperti itu nggih. Karena untuk alat tanam pun kemarin juga ada yang sempat celeduk Pak. Nah nanti sing ibu-ibu tukang tandur gimana? Itu kan nganggur. Saya kira tidak Pak. Saya kira tidak. Jadi tetap saja masih tetap bisa bekerja, jadi mungkin tidak untuk pada saat penanaman, tapi pada saat ikut juga kan bisa, misalnya nyulami atau untuk bagian yang lain. Ini kalau saya terlalu panjang, mungkin tidak elok untuk narasumber berikutnya. Barangkali mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, satu lagi nggih. Ini kaitannya dengan kelembagaan. Ini terima kasih kepada Desa Karangdowo sama Pak Lurah perangkatnya sudah mengalokasikan ini untuk kegiatan pertanian yang insya Allah bermanfaat untuk petani, karena jarang-jarang ada desa yang mengalokasikan kegiatan kumpul-kumpul seperti ini Pak. Kedepannya harapan kami bisa berlanjut, artinya kumpul-kumpul itu tidak harus ada harus di sini atau tidak Pak terutama untuk kelompok tani mungkin lebih digiatkan lagi. Misalkan untuk contoh di desa lain atau kecamatan itu ada yang semacam karena ini kemarin hasilnya bagus, mungkin barangkali ada syukuran atau apa istilahnya syukuran metik atau apa itu biasanya. Nah itu bisa kita gunakan untuk saling berkumpul. Insya Allah kalau berkumpul itu nanti ada masalah itu insya Allah ada solusi Pak. Daripada dipikir dewe, dipikir bareng-bareng niku kelingan. Oh iya, jare Pak Kae begini kaya ngene kan kados niku. Nah niku. Tapi nek utang ya dipikir dhewe nggih Pak. Nek kancane kon mikir kula mawon purun Pak. Ya nanti barangkali bisa
tindakan nggih. Kelompok jadi kelompok tani ini kan ada dua nggih, Sopaten kalih Pak Wahir kalih Pak Tim. Oke lah, ini nanti pripun? Karena kelompok tani. Tetap ada Pak. Kalau tidak ada jenengan tidak bisa beli pupuk. Jadi harus ada. Kalau jenengan ingin beli pupuk harus ada kelompok tani dan jenengan harus tergabung atau masuk di kelompok itu. Itu bukan pilihan tapi apa ya? Ya semi wajib, kalau memang ingin dapat ya harus ikut. Mas aku memang aturannya seperti itu. Jadi ya nantilah monggo bisa dirembuk lagi. Oke. Nanti untuk diskusi barangkali setelah narasumber kedua. Mungkin dari saya kiranya sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu untuk narasumber kita yang pertama. Tadi ada beberapa hal yang beliau garis bawahi, yaitu yang pertama berkaitan dengan masa tanam di Kabupaten Pekalongan yang ditentukan hanya 2 kali masa tanam. Kemudian ada informasi tentang pengeringan saluran irigasi, kemudian juga ada informasi berkaitan dengan mekanisme pendistribusian pupuk. Kemudian yang terakhir tadi beliau menyampaikan berkaitan dengan modernisasi alat pertanian. Tentunya ada banyak pertanyaan mungkin dari bapak-bapak sekalian, baik tentang pupuk, modernisasi traktor dan lain sebagainya. Namun disimpan dulu bapak-bapak. Kita lanjutkan dulu ke narasumber kita yang kedua. Nanti beliau akan membahas berkaitan dengan nutrisi mungkin nutrisi tanaman bagaimana sebenarnya padi setelah ditanam itu mendapatkan nutrisi yang tepat dan cocok karena kalau kita ibaratkan manusia ada manusia itu istilahnya stunting jadi keterlambatan tumbuh. Nah, sama juga dengan padi, ketika orang tua petaninya itu tidak memberikan pupuk tidak merawatnya dengan baik, tentunya nanti pertumbuhannya tidak menjadi maksimal. Nah, pada kesempatan siang hari ini nanti akan dibahas secara mendalam oleh narasumber kita yang kedua. Kepada beliau Bapak Handono Warih, waktu dan tempat dipersilakan. Kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah biadi qolatilak. Dumateng ingkang kinurmatan Bapak Kepala Desa, sahabat saya Bapak Ubroni. Kebetulan saya sering sareng kali Pak Lurah ini di sawah. Golek gabah sareng ya Pak. Terus berikutnya yang kami hormati Pak Kepala BPD, Ketua BPD itu Pak Supriyadi Pada beliau saya aturkan sugeng rawuh, terima kasih. Terus kami hormati Pak Yovan, Korluh BPP Kedunguni. Yang Korluh Kedunguni ini saya acungi jempol. Dari dulu saya muter-muter di wilayah Kabupaten Pekalongan, harga panen terbaik selalu di Kedunguni. Strateginya nanti saya mau tanya itu apa itu. Program pertanian yang digalang sama BPP Kedunguni itu selalu tepat waktu, tepat sasaran Pak. Itu dukungan pemerintah yang sangat bagus terhadap kita. Karena bisa nginjen, kok bakal tanggal semene regone semene kayak gitu. Bukan tentang ngajari tanam tok, tapi ngrekodoyo biar bagaimana panennya harganya bagus. Ya, kemudian saya juga terima kasih kepada Pak Sekdes Agung yang sudah
melayangkan surat kepada saya yang bertanda tangan Pak Kepala Desa sehingga saya bisa sampai sini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengizinkan kita untuk bergabung di sini hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, senang sekali bisa bertemu di kesempatan yang bagus ini. Saya mau memuji Pak Kades. Kenapa? Dari sekian lama saya muter-muter Kabupaten Pekalongan, bisa dibilang segelintir desa yang mau mengalokasikan anggaran 20% dana desa untuk pembangunan pengetahuan petani. Jadi bukan hanya galenge tok sing dicor, dalane tok sing dibangun, tetapi pengetahuan yang sangat penting untuk kesuksesan bertani niku juga harus dibangun, Pak. Karena pendidikan niku hak setiap masyarakat. Niki yang saya salut kepada Pak Ufron ini.